Halo teman-teman, saya Mesya Salsabil Zahra. Di sini akan menjelaskan mengenai konsep organisasi belajar. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu berpikir jika seseorang tidak melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah terjadi, mungkinkah seseorang tersebut akan terus menjadi buruk dan tidak berkembang? Pada normalnya, seseorang akan mencoba melakukan perbaikan dan terus berubah seiring waktu. Hal tersebut dilakukan agar pengalaman-pengalaman lampau tidak akan terulang lagi di masa depan. Oleh karena itu, Michael Marquardt menjelaskan apa itu konsep organisasi belajar. Dia mengatakan bahwa learning organization is organization who continuously improve. Menurut Michael Marquardt, organisasi belajar adalah organisasi yang terus berkembang mulai dari lingkungan tempat organisasi itu yang di dalamnya terdapat karyawan, pelanggan, hingga kompetitornya. Tujuan organisasi belajar ini adalah supaya pengalaman-pengalaman yang telah dihadapi sebelumnya bisa dijadikan suatu pembelajaran bagi organisasi untuk terus berubah dan berkembang di masa depan. Misalkan, organisasi A terdapat kekurangan dalam hal pelayanan kepada pelanggan. Maka, jika organisasi A ini belajar, akan dilakukan evaluasi dan perubahan dalam hal pelayanannya. Sehingga kedepannya pelayanan dalam organisasi A akan menjadi lebih baik. Kita akan mengambil contoh lain. Sebut saja perusahaan teknologi A. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, tren teknologi, dan kebutuhan pasar. Berikut adalah bagaimana perusahaan A menerapkan konsep organisasi belajar. Pertama, ketika penerapannya pada karyawan, perusahaan A telah memperkenalkan produk baru yang ternyata gagal di pasar karena kurangnya fitur tertentu. Tim pengembang perangkat lunak tidak melihat kegagalan ini sebagai akhir. Sebaliknya, mereka mengadakan sesi evaluasi untuk menganalisis apa yang salah. Berdasarkan masukan dari berbagai departemen, perusahaan memperbaiki produknya dengan menambahkan fitur yang dibutuhkan pasar. Karyawan pun belajar dari kesalahan ini, meningkatkan keterampilan dan wawasan mereka dalam proses pengembangan produk berikutnya. Selanjutnya, jika pada penerapannya terjadi pada pelanggan, perusahaan A akan rutin meminta umpan balik dari pelanggan tentang kepuasan mereka terhadap produk dan layanan. Misalnya ketika pelanggan mengeluhkan user interface yang terlalu rumit, perusahaan akan segera melakukan perbaikan dengan merancang ulang UI yang lebih ramah bagi pengguna. Lalu, jika penerapannya pada kompetitor, ketika perusahaan A memantau pesaingnya yang merilis produk dengan teknologi baru, misalnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mereka tidak mengabaikannya. Sebaliknya, mereka akan mempelajari produk pesaing tersebut dan memahami apa yang membuatnya sukses. Berdasarkan pengetahuan ini, perusahaan mulai mengintegrasikan teknologi serupa dengan keunggulan tambahan ke dalam produk mereka, sehingga tetap relevan di pasar yang kompetitif. Dalam kasus tersebut, perusahaan teknologi A terus berkembang dan berubah berdasarkan pengalaman dari kegagalan produk, umpan balik pelanggan, dan pelajaran yang diambil dari kompetitor. Mereka menggunakan setiap pengalaman sebagai pembelajaran untuk beradaptasi dan menjadi lebih kuat di masa depan, mencerminkan prinsip organisasi belajar itu sendiri.